Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Danita Mavis Aulia with number NPM 25412029. I am from the Accounting Study Program 25A. And here I will explain about evolution management subject Introduction to Management. Let's go guys! Evolution Management. Evolusi teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk historis kondisi sosial dari kejadian di lapangan. Jadi, kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam konteks bagaimana manusia terlibat dengan masalah hubungan pada periode tertentu dalam sejarah. Salah satu pelajaran utama dalam mempelajari evolusi teori manajemen adalah kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan mereka yang telah mendahului kita dalam mengendalikan nasib organisasi. Evolution Management Theory. Yang pertama, Scientific Management School atau aliran manajemen ilmiah adalah sebuah pendekatan manajemen yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada awal abad ke-20, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis sistematis. Kedua, Flow Classical Organizational Theory atau aliran teori organisasi klasik adalah sebuah pendekatan teori organisasi yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aliran ini menekankan pada struktur organisasi yang hierarkis, spesialisasi kerja, dan penggunaan aturan-aturan formal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. 3. Behavioral flow atau aliran perilaku adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Aliran ini berfokus pada bagaimana perilaku manusia memengaruhi kinerja organisasi dan bagaimana organisasi dapat mengelola perilaku tersebut untuk mencapai tujuannya. Keempat, manajemen sains atau ilmu manajemen adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, konsep, dan teknik manajemen dalam mengelola organisasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kelima, ada approach system atau pendekatan sistem adalah sebuah metode atau cara berpikir yang digunakan untuk menganalisis dan memahami sistem yang kompleks dengan mempertimbangkan interaksi dan ketergantungan antara komponen-komponen, dan pendekatan ini menekankan pada pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada approach contingency atau pendekatan kontingensi adalah sebuah pendekatan manajemen yang menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Pendekatan ini berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengelola organisasi tergantung pada situasi dan kondisi spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Berikut adalah 4 ilmuwan di aliran manajemen ilmiah, yaitu yang pertama ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai tahun 1915. Kemudian yang kedua ada Henry L. Gantt dari tahun 1861 sampai dengan 1919. Kemudian yang ketiga ada Frank dan Lillian Gilbert dari tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. 4 prinsip filosofi menurut Frederick Winslow Taylor, yaitu yang pertama, pengembangan manajemen ilmiah sejati menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas. Yang kedua, seleksi pekerja secara ilmiah sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang paling sesuai dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah pekerja. Yang keempat, kerjasama yang bersahabat dan personal antara manajemen dan pekerja. Kalau menurut Henry L. Gantt, yang pertama, meninggalkan sistem tarif diferensial karena dianggap terlalu kecil memiliki dampak motivasi. Yang kedua, Gantt menciptakan ide baru. Setiap pekerja yang berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam sehari akan menerima bonus sebesar 50 sen. Yang ketiga, kemudian ia menambahkan motivasi kedua, supervisor akan mendapatkan bonus tambahan jika semua pekerja mencapai standar. Yang keempat, Gantt melopori sistem pencatatan dengan bagan untuk jadwal produksi.
Kalau menurut Frank dan Lillian Gilbert, Lillian dan Frank berkolaborasi untuk mempelajari kelelahan dan pergerakan dan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara individu. Yang kedua, dalam konsep mereka, pergerakan dan kelelahan saling terkait. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Yang ketiga, mereka mencoba menemukan gerakan yang ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mengurangi kelelahan. Scientists from the Classical School of Organizational Theory atau ilmuwan dari mazhab teori organisasi klasik. Yang pertama ada Henry Fayol pada 1841 sampai 1925. Kedua, Max Weber 1864 sampai 1920. Yang ketiga, Mary Parker Follett dari 1868 sampai 1933. Dan yang keempat ada Chester A. Bernard dari 1886 sampai 1861. 14 prinsip menurut Fayol. Yang pertama, distribution task. Yang kedua, manager authority. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, unity of command. Yang kelima, unity in direction. Yang keenam, individual interests are subordinate to public interest. Yang ketujuh, award. Yang kedelapan, centralization. Yang kesembilan, hierarchy. 10, arrangement. 11, justice. 12, staff stability. 13, initiative. 14, spirit corp. Max Weber mengemukakan manajemen birokrasi yang menekankan perlunya hierarki yang didefinisikan secara ketat untuk mengatur aturan dan otoritas secara jelas. Kalau menurut Mary Parker Follett, dia berpendapat bahwa manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Chester I. Bernard berpendapat bahwa sebuah perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan bertahan hanya jika tujuan organisasi seimbang dengan tujuan dan kebutuhan individu yang bekerja di perusahaan tersebut. School Human Relation, yaitu yang pertama ada El Mayo dan yang kedua ada Abraham Maslow. Jika menurut El Mayo adalah karyawan akan bekerja lebih keras jika mereka percaya manajemen peduli terhadap kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus kepada mereka. Jika menurut Abraham Maslow, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan hierarkis, dan bahwa kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Berikut adalah struktur flow open enterprise system and feedback atau aliran sistem terbuka perusahaan dan umpan balik. All my percentage from me. If there are any shortcoming, I apologize. Hopefully this is useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.